Halo Smart Viewers, balik lagi di segmen Talk with Winusian. Kali ini kita akan membahas nih topik yang lumayan relate sama kalian generasi muda, yaitu passion atau gaji. Dan gimana sih human capital itu membangun karir anak muda. Kenapa sih ini isunya tuh harus kita bahas, karena lumayan ya di tahun ini tuh ada isu bahwa pengangguran itu mengalami peningkatan. Dan kali ini kita akan membahasnya dengan Kak Talitha Marsha Hutagalung, yaitu Career Management Officer di Human Capital BINUS University. Halo Kak. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Sibuk nggak? Kabar aku baik, lagi hektik tapi tetap happy sih. Oke, harus happy. Kalau di BINUS itu tuh walaupun kita kerja, ngerjain sesuatu, kita harus bawa itu sebagai suatu kebahagiaan juga gitu. Nah, balik lagi nih Kak, aku tadi udah open gitu soal isu ini. Menurut Kakak sendiri, apakah memang pandangan passion atau gaji ya, menurut aku itu tuh masih relevan ya Kak? Karena kan di tahun ini sendiri pengangguran itu meningkat. Apakah passionnya memang masih harus dipegang nih? Atau juga sebenarnya gaji harus juga jadi sesuatu yang penting? Atau di tengah isu ini, ya yang penting dapat kerja dulu deh. Oke, sebelumnya thank you nih Felis sudah ngundang di sini dan pertanyaannya juga. Oke, kalau misalnya kita ngomongin terkait sama passion sama gaji, itu kan lumayan pasti pembahasannya akan panjang banget ya Felis gitu. Pasti Felis sendiri kan juga pasti ada pemikiran, nih gimana nih gitu kan menjalankan karir Felis gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang keadaan sekarang nih, layoff lagi banyak banget di mana-mana. Terus juga kondisinya mungkin dengan layoff banyak terjadi di mana-mana, jadi kalau orang melamar kerja mungkin agak lebih lama nih dapat pekerjaannya gitu karena faktor-faktor tertentu. Nah, untuk teman-teman Binusian nih mungkin yang nonton sesi hari ini, kalau misalnya kita ngomongin gaji sama passion, mungkin aku sendiri jelasinnya bisa ada beberapa sisi kali ya gitu. Tadi kan kita ngebahasnya ini untuk karir generasi muda gitu. Tapi kalau kita ngomongin passion sama gaji, ini bisa dua nih. Kalau untuk teman-teman yang misalnya udah punya pengalaman nih kerja gitu ya, kayak Felis gitu atau kayak aku atau teman-teman yang ada di ruangan ini gitu, pasti melihatnya itu akan dari berbagai faktor gitu. Kayak apakah dari segi gaji atau salary bisa berjalan bersamaan dengan passion atau enggak, pasti banyak nih yang dilihat gitu. Karena misalnya nih, kalau misalnya teman-teman yang udah 5 tahun, 7 tahun kerja, mereka mungkin udah punya keluarga atau udah punya tanggung jawab sendiri, mereka pasti akan lihat dulu kan gitu. Kira-kira apakah yang diinginkan sekarang prioritas utamanya adalah salary? Karena memang salary itu kan akan berpengaruh sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Tapi memang yang namanya passion sendiri itulah yang akan membuat orang tuh lebih happy mengerjakannya atau lebih bisa bertahan nih dalam apa yang mereka kerjakan gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau misalnya untuk teman-teman yang udah punya pengalaman kerja, pastinya akan dilihat lagi sih sama mereka gitu. Apakah bisa berjalan bersamaan atau enggak gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin baru banget nih memulai dunia kerja, nggak apa-apa juga maksudnya untuk consider antara salary, gaji, dan juga passion bisa berjalan bersamaan atau enggak. Tapi untuk teman-teman yang baru banget mau masuk ke dunia kerja atau mungkin udah masuk dan baru beberapa tahun, mungkin perlu dilihat lagi nih gitu, definisi passion yang teman-teman pegang atau pahami dulu gitu, passion di hidup mereka tuh apa gitu. Apakah benar-benar kalian sudah menemukan passionnya atau belum? Karena based on my experience dan mungkin teman-teman lain juga pasti merasakan, passion sendiri kan juga baru bisa diketemukan setelah kita berproses gitu. Jadi untuk pembahasan ini bisa berjalan bersamaan atau enggak ya tergantung ke masing-masing orang gitu. Karena masing-masing orang, terutama yang teman-teman udah berpengalaman atau yang baru banget masuk dunia kerja, pasti ada faktor-faktor sendiri kan gitu. Dan mungkin kalau dari aku sendiri sih lebih untuk membantunya, misalnya sekarang nih kita menghadapi real situationnya adalah kondisinya lagi banyak layoff dan mungkin jadi lebih sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, untuk teman-teman generasi muda yang baru mau memulai karir, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk difokusin dulu nih sekarang sebelum benar-benar mau melihat salary sama passion itu bisa berjalan bersamaan atau enggak. Pertama, ketahui lebih dalam lagi nih sebenarnya yang kalian punya
mungkin strength yang kalian punya apa untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri gitu. Jadi karir pertama kalian yang kalian mau masukin itu kira-kira yang seperti apa, dan itu kan baru bisa diketahui pas kita tahu dan lebih mengenal diri kita lagi kan gitu. Baru kita mulai riset lagi, masuk ke market tuh kira-kira yang tersedia di market apa, terus yang kita punya strength-nya apa nih untuk bisa memenuhi atau menjadi solusi dari kebutuhan company-company itu gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai tahu apa aja yang bisa dimasukin gitu, si pekerjaan itu lama-lama kan bisa berproses untuk melihat nih dari sisi lama-lama berkembang juga passionnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya baru mulai berkarir, aku sendiri malahan akan sangat menyarankan coba aja dulu gitu. Yang ada di market seperti apa, karena kita harus mempertimbangkan kondisinya adalah kondisi market lagi sulit nih gitu. Dalam tanda kutip lagi sulit, tapi kan nggak mungkin kita stuck kan Felis gitu, kayak kita harus ada yang dipertimbangin juga gitu. Nah soal salary mungkin ya nanti kembali lagi ke pertimbangan masing-masing gitu, terkait dengan salary yang mau didapatkan itu yang seperti apa, karena kan kebutuhan orang akan berbeda-beda gitu. Betul. Mungkin cara menyeimbangkan antara passion dan gaji juga tadi udah disampaikan ya, bahwa memang kita harus melihat dulu gitu, passion yang seperti apa sih yang kita pegang dan apakah itu sudah seimbang dengan yang kita dapatkan, istilahnya seperti itu. Karena balik lagi sih tadi betul kata Kak Marsha, passion itu kalau nggak diiringi dengan mungkin salary atau benefit apapun itu ya, sebut saja mungkin pembelajaran lah istilahnya. Karena kan kita juga nggak berhenti untuk belajar gitu ya. Nah itu juga akan mati perlahan gitu menurut aku sih, based on my experience juga gitu. Nah kalau tadi udah membahas soal menyeimbangkannya juga, aku juga mau tahu nih dari BINUS tuh cara mempertahankan seseorang istilahnya ya untuk bisa stick sama pekerjaannya, atau mungkin vakansinya di sini itu seperti apa ya? Karena kan dari segi loyalitas juga BINUS cukup memperhatikan ya Kak gitu. Sangat sih, BINUS tuh sangat memperhatikan banget sebenarnya ya gitu. Tapi mungkin menjawab pertanyaan Felis tadi supaya teman-teman BINUSian juga jadi lebih paham nih konteksnya dan terbantu juga dari obrolan kita. Nah pertama kalau yang mau aku bahas juga, pertama tadi soal menyeimbangkan passion sama salary yang didapat itu, pertama based on my experience, passion itu nggak harus selalu ada di pekerjaan kita gitu, karena nyatanya ketika kita kerja pun motivasinya juga banyak gitu, kenapa kita kerja gitu, tapi sebenarnya kita tetap bisa tuh mengisi needs kita akan kebutuhan passion kita tetap terasa itu nggak cuma di dunia kerja. Misalnya nih activity sambilannya nih mengerjakan pekerjaan kita. Contoh, aku kerja di BINUS selama 2,5 tahun dan punya pengalaman di human resource, tapi aku juga berjalan dengan itu, walaupun memang passionnya di human resource, tapi punya passion lain juga yang aku jalankan, yaitu mentoring dan coaching di luar kerjaan gitu, tapi sebagai volunteer gitu. Jadi kayak tetap salary-nya dapet, tapi juga tetap keisi nih needs-nya kayak gitu. Nah kalau misalnya terkait dengan gimana nih BINUS dalam tanda kutip memfasilitasi gitu ya untuk teman-teman BINUSian itu tetap terpenuhi needs dari passionnya gitu. Nah pertama aku mau sampaikan juga bahwa bisa aja seseorang itu masuk ke satu industri untuk bekerja, passionnya itu nggak harus kayak oh dia suka banget kayak public speaking gitu, atau dia suka banget meng-coaching, atau kayak misalnya Felis nih suka dengan media seperti itu gitu, tapi bisa aja passionnya itu passion akan industri pendidikan gitu. Nah itulah yang ada di BINUS juga gitu. Pastinya dari kami Human Capital ketika kita mau merekrut calon employee-nya BINUS gitu atau calon BINUSian, pasti kita melihat dulu nih kira-kira calon karyawan ini atau kandidat ini punya passion nggak ya di education gitu. Karena BINUS sendiri kan bergeraknya di industrinya education gitu. Dan kita nih yang sebagai BINUSian yang sudah bekerja di sini, tanpa kita sadari sebenarnya kita punya passion nih di education. That's why kita cocok bekerja di dalam BINUS gitu kan gitu. Nah sisi lainnya lagi kalau misalnya dari sisi human capital yang saya rasakan, human capital BINUS di mana tempat saya bekerja sekarang itu memang sangat mendukung sih
untuk karyawan atau binusian itu memenuhi passion mereka gitu. Kayak banyak banget activity di luar pekerjaan yang mungkin Felis juga ngerasain gitu. Ada binus olimpik, ada juga acara-acara yang diberikan nih kepada binusian untuk kita tetap bisa explore hal-hal yang menyenangkan yang mungkin bisa berhubungan dengan passion. Misalnya ada yang suka olahraga kayak gitu. Dan kita juga punya beberapa benefit misalnya seperti training, mungkin Felis ngerasain juga kan kalau di binus tuh training tuh kayak kita ngejar training banget gitu kan, dan macam-macam topik trainingnya untuk mengembangkan passionnya binusian gitu. Atau kita juga punya beberapa benefit-benefit gitu seperti flexible benefit yang karyawan punya untuk bisa kita gunain. Oh, kita ternyata misalnya ada karyawan yang hobinya liburan. Nah, itu binus memberikan fasilitas juga tuh untuk bisa punya flexible benefit untuk kalau mereka mau liburan atau misalnya mereka mau ikut seminar-seminar, itu bisa menjadi bagian benefitnya binus gitu. Jadi yang aku rasakan binus itu sangat support banget sih untuk karyawannya. Oke, tadi yang sudah memang disampaikan ya sama Kak Marsha, itu juga sudah aku rasakan gitu. Mungkin kalau passionku sendiri, karena tadi udah disebut juga, aku memang passionnya untuk di jurnalistik. Dan puji Tuhannya sesuai dengan bidang yang aku jalani sekarang gitu. Dan tapi binus pun nggak berhenti sampai sana aja. Memang menyediakan training-training yang sesuai dengan passionnya kita gitu loh. Dan banyak banget ya, maksudnya nggak cuma sesuai dengan passion kita aja, buat upgrade skill gitu tuh kita bisa gitu. Nah, menariknya nih, aku juga ingin tanya soal fleksibilitas kerja nih Kak. Karena di balik passion dan gaji ini juga tentu generasi muda tuh lumayan akrab dengan flexibility gitu. Tapi kita bicara di sini nggak cuma soal waktu maupun tempat ya Kak. Apakah aku bisa bilang fleksibel ini tuh bisa misalkan dari satu pekerjaan atau mungkin satu minat tuh ke minat yang lain. Misalkan marketnya yang tersedia itu A, tapi ternyata binus juga memang melihat, oh ternyata passion kamu misalkan di B, atau kemampuan kamu nih di B. Memungkinkan nggak ya istilahnya dimasukkan kayak gitu, dicoba dulu atau seperti apa? Oke, berarti ini flexibility-nya lebih ke maksudnya bukan cuma soal waktu, tapi lebih kayak ke pekerjaan gitu ya? Gitu. Oke, nah kalau yang aku rasakan sih, binus cukup terbuka sih untuk hal seperti itu gitu. Karena kami sendiri juga kalau misalnya di Human Capital, kita biasanya juga akan selalu mengkomunikasikan nih ke binusian, ke Bapak Ibu manajer juga yang ada, maksudnya menjadi binusian leader di binus, untuk kayak selalu cek-cek terus gitu, cek-cek terus career goals-nya dari masing-masing karyawan tuh seperti apa gitu. Kita punya di Human Capital kita punya acara tiap tahun namanya Career Week. Jadi memang kita akan sering banget tuh mengkomunikasikan bahwa karir dari karyawan itu penting banget gitu, supaya kita orang-orang yang menjadi manajer di binus untuk selalu cek-cek lagi nih apakah career goals-nya karyawan sudah align atau belum gitu. Nah, tergantung dari kondisinya masing-masing seperti apa kan ya gitu, karena kan pasti tiap unit juga punya kebutuhan. Tapi kalau misalnya dari binus sendiri, pasti di awal ada proses rekrutmen tadi itu akan dilihat lagi gitu, apakah dari hasil rekrutmennya sesuai atau enggak gitu untuk menempati satu posisi tertentu gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah menjadi karyawan, biasanya kembali lagi sih, kalau misalnya ternyata karyawan punya aspirasi karir sekarang sudah di posisi A, tiba-tiba kayak melihat nih di posisi yang kosong di dalam internalnya binus, tapi ternyata kayaknya saya match nih ke posisi tersebut gitu, itu bisa dikomunikasikan sih ke manajernya, walaupun pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Cuman kalau ditanya terbuka atau tidak, binus sangat mendukung itu sih. Oke, nah itu dia sih. Sebenarnya aku juga melihat, memang waktu itu sempat disosialisasikan ya. Betul. Untuk istilahnya flexibility ini gitu loh. Karena menurut aku sih memang, aku melihat kecenderungan generasi muda juga ya. Aku lihat kayaknya mereka suka untuk hal yang baru gitu loh Kak. Betul. Gitu, jadi mungkin passion dia A, tapi yang ini juga menarik ya. Kayak gitu, mau coba deh kayak gitu. Dan binus juga maksudnya menyediakan, tapi tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.
Aku juga kepo nih soal penghargaan yang didapat sama BINUS, yaitu soal HR Asia Award 2023 ya. Betul. Untuk faktornya itu faktor kenyamanan. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin boleh dijelasin soal award itu sendiri. Oke. Iya betul, kita dapat award ya yang tadi Felis sudah sebutkan juga di tahun 2023 gitu. Kita sendiri juga happy banget sih dapat award seperti itu. Terus kalau terkait dengan kenyamanan, kalau yang bisa dijelaskan dalam situasi realnya gitu ya, memang bekerja di BINUS itu tuh sebenarnya dibilang nyaman banget sih gitu, karena kita benar-benar banyak banget dikasih fasilitas yang bikin kita sebagai BINUSian, karyawan itu sangat-sangat disupport gitu. Banyak banget sih Kak. Iya kan, gitu. Tapi bukan berarti nih untuk teman-teman generasi muda dalam dunia kerjaan tuh udah pasti lancar-lancar aja. Situasi yang pasti lancar itu pasti Felis juga ngerasain, pasti ada lah. Maksudnya kayak kita deadline-nya harus kenceng banget. Ada pasang surutnya lah guys gitu. Iya, jadi kayak namanya bekerja pasti nggak akan semulus itu, karena memang namanya dunia kerja pasti ada pressure, dan itu selama masih jadi pressure yang sehat itu ya masih oke gitu. Namanya dunia kerja gitu. Tapi kalau soal kenyamanan, kenapa pada akhirnya kita bisa dapetin award itu? Ya karena memang di BINUS itu nyaman gitu. Yang dirasakan BINUS itu sangat mensupport sih karyawan-karyawannya dengan berbagai benefit sih gitu. Karena benefitnya lumayan banyak banget di sini gitu. Dan aku juga merasakan kenyamanan itu juga bukan cuma dari benefit gitu. Dari cara di dalam BINUS itu para karyawan dengan atasan bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan terbuka, itu juga kan bisa membuat aspirasi kita tuh didengar gitu. Terus juga kita bisa mengkomunikasikan di dalam tim atau misalnya dengan manajer kita. Bahkan kadang kalau di BINUS itu ya teman-teman, kita bisa ngobrol sama director gitu. Kayak antara officer atau staff dengan director tuh kita bisa ngobrol, dan itu juga yang membuat kita tuh nyaman juga kan Felis gitu kerja di BINUS gitu. Dan itu culture yang aku rasa nggak selalu ada di perusahaan lain sih. Nggak banyak perusahaan ya bisa menghadirkan atau menyediakan itu untuk karyawan-karyawannya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya memang dari jawaban Kak Marsha sendiri, berarti aku melihat BINUS itu sangat menganggap penting sekali ya untuk kenyamanan para karyawannya, atau dari Kak sendiri menganggap itu hal yang penting ya untuk diberikan ke para karyawan ini gitu. Betul, kalau dari yang dirasakan nih beberapa tahun ini bekerja di BINUS, dan terutama karena kerja juga di Human Capital yang mensupport hal-hal tersebut, memang sangat merasakan bahwa BINUS itu support banget sih untuk kenyamanan karyawan gitu. Tapi kembali lagi teman-teman yang nonton semuanya, namanya dunia kerja, dan mungkin Felis juga pasti merasakan ya, namanya BINUS juga makin berkembang gitu, schoolnya makin banyak, universitas juga makin banyak. Untuk perusahaan-perusahaan yang perkembangannya sangat cepat, itu pasti akan banyak juga kan yang dikerjakan gitu. Berbanding lurus lah guys gitu. Jadi apa yang kita kerjakan tuh memang sangat banyak gitu, karena kita support BINUS sekali, tapi kenyamanan yang diberikan sama BINUS tuh ada banget gitu. Jadi BINUS juga sangat menghargai karyawan, atau kita sebut dengan BINUSian gitu, walaupun BINUS juga tahu gitu memang banyak sekali yang dikerjakan sama karyawannya gitu. Jadi perkembangan company ini pastinya akan berpengaruh juga dengan apa yang dikerjakan nih sama karyawannya, tapi memang BINUS sendiri tetap memberikan benefit dan juga kenyamanan itu sendiri. Aku mau nanya dong Kak, karena Kakak ini di Human Capital ya, pasti banyak banget feedback yang didengar gitu, pasti ada cerita inspiratif. Boleh dong Kak ceritain, mungkin ada salah satu cerita inspiratif yang BINUSian ini tuh bisa menjalankan baik passionnya maupun juga bekerja tuh secara profesional gitu loh. Mungkin ada Kak. Oke, kalau misalnya yang bekerja by passion sebenarnya banyak, tapi mungkin yang banyak banget juga kita highlight adalah orang-orang yang memang sebagai BINUSian tuh mereka juga passion di dunia pendidikan gitu. Nah mungkin FYI untuk teman-teman yang nonton dan bukan BINUSian, kalau di BINUS itu kan kita bisa punya pekerjaan di divisi kita, tapi kita juga bisa bekerja sebagai dosen gitu ya gitu. Dan memang kalau dari contoh sendiri nih, mungkin nggak bisa sebut nama, tapi di sini tuh banyak sekali kan Felis yang dari awal itu pendidikan masuk di BINUS pendidikan S1, tapi ternyata dia bisa bekerja di posisi-posisi akademik
posisi akademik tuh maksudnya adalah posisi yang memang langsung banyak nih interaksinya sama akademiknya BINUS gitu. Nah di situ mereka karena memberikan juga performance yang baik, terus mereka juga punya aspirasi karir untuk menjadi dosen, jadi menjalankan dosen sambilan posisinya juga di BINUS. Nah itu banyak juga tuh disupport juga sama BINUS untuk punya kenaikan jenjang pendidikan lah gitu, S2, S3, sampai pada akhirnya ada juga yang sudah sampai S3 dan juga pada akhirnya juga sampai menjadi profesor gitu. Dan memang kalau misalnya seperti itu lumayan banyak sih yang seperti itu, dan itu kan dia berarti bekerja dengan passionnya juga, passion mengajarnya, passion di industri pendidikan, karena kalau enggak kan dia nggak akan tuh mau bener-bener sampai sekolah lebih tinggi lagi kayak gitu, dan itu banyak banget sih. Berarti passionnya jalan, tapi beliau juga sukses secara profesional ya, kayak gitu. Oke, mungkin kita masih banyak gitu ya yang harus kita ulik soal passion dan gaji ini, tapi mohon maaf kita harus terbatas oleh waktu. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya untuk isu menarik lainnya, dan teman-teman baik Binusian maupun smart viewers di luar sana mungkin boleh mulai dicek-cek lagi nih passionnya seperti apa, dan boleh dilihat juga diseimbangkan juga dengan market yang ada dan kebutuhan kalian juga, karena balik lagi kita tadi udah sampaikan bahwa passion itu dan gaji juga itu harus berjalan secara berdampingan sih. Kita harus lihat kondisinya memang seperti apa. Seperti itu, nggak bisa kita selalu menangkan passionnya, kita selalu menangkan benefitnya kayak gitu. Itu sih, mungkin itu aja. Kita akan balik lagi ke studio dan tunggu ya, ada episode-episode dengan topik menarik lainnya. Dadah!